Angin tekor. Oke, untuk jadinya seperti gini ketika sudah kering tadi malam ya kan, kita clear. Terus sebenarnya siang tadi itu sudah bisa, sore itu sudah bisa dipasang, tapi di sini hujan jadinya sampai hari ini belum datang. Ini yang cat yang kita review di YouTube. Nanti kita review ya. Yang apa itu namanya galaksi apa itu, terus pokoknya kayak planet lah, bertebaran, partikelnya medium seperti gini. Nah, wis tetap wisit aplikasi darder ndang bayaran ndang wis selak kesalip kancane wis panggah ngono goblok ya wis golek gawean ora golek duit. Lu tuku sepet kleru meneh sepet biar banyak, yang penting ya kan bayar kena digawe ya, kompresor ora kena enggak connect sampai sepete terus yo tuku sepet akeh-akeh apa nggih pajangan tikus. Kuwi itu yang apa itu namanya, yang perlnya lembut, campuran kita sendiri yang sepertinya Blacktron ya, di luar itu seperti itu. Ini yang itu apa namanya, yang ini tadi kita review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk video di depan tadi hanya intermezzo aja ya, itu opening salah satu teman yang beli spregan terus akhirnya nggak kepake karena apa, spesifikasi yang dipunya kompresornya nggak sesuai dengan spregan yang dibeli. Korban dari siapa kemarin tuh, Bayu apa koncone Bayu kemarin yang review spregan, cuman ngomong spregannya bagus, murah, modelnya kekinian, tapi air konsumsinya nggak dijelaskan. Jadinya ketika ketemu dengan kompresor yang satu HP ya wis nggak kepake, jadi pajangan aja. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas beberapa tema. Jadi saya nanti sambil ngomong pekerjaan dan juga sambil ngomong apa itu namanya, langkah-langkah yang kita ambil ketika kita mendapati pekerjaan seperti gini untuk menghindari resiko terjadinya tragedi di tengah jalan, semisal seperti halnya keriting, meruntus, terutama keriting dan meruntus ya, sama clear coatnya supaya nggak terlalu absorb. Itu bagaimana absorb ini clear coatnya nggak mengkilap. Oke, jadi saya dapat pekerjaan satu unit motor NMAX full body set, ini NMAX all ya, susah ngomong, NMAX all. Terus permintaan warna ini setelah komunikasi beberapa hari dengan customer, akhirnya dealnya customer beli sendiri cat, karena saya ambil amannya saja seperti halnya di penjelasan kita kemarin yang tentang kamera efek atau efek kamera ya, supaya resiko kita nggak besar. Terus sekarang sosial media juga sudah banyak apa itu namanya, promosi-promosi dari toko-toko cat ya, jadinya lebih langkah amannya kita ambil jalan tengah. Customer saya suruh bahan sendiri, bahan catnya aja sendiri, terus kita hanya mengerjakan, tapi bahan selebihnya tetap dari kita. Kalau sudah seperti itu bagaimana Mas ya, ini sedikit bocoran. Kalau saya biasanya saya potong harga dari catnya, misalkan kita ngomongin tarifnya 2 juta, terus harga catnya ini per 250 milinya ini anggaplah 200 ya, berarti ya saya potong 200.000 dari harga 2 juta itu kalau customer beli cat sendiri. Tuh, ini hanya apa itu namanya, langkah yang saya ambil. Misalkan teman-teman mau ngikuti ya silahkan, mau enggak ya itu masing-masing kalau itu ya. Oke, setelah warna deal, kebetulan yang dibelinya catnya dari teman juga, Doyeng Pen. Warnanya ini apa namanya kemarin, metalik galaksi atau apa ya di videonya ya ini. Terus setelah jadi setelah catnya ini emang agak nunggu lama kemarin, tapi motornya nggak saya masukkan dulu. Terus kemudian catnya datang baru kita kerjakan. Untuk langkah-langkah, karena bodinya masih orisinil, langsung kita ambil aja pakai amplas 600 kemarin. Ada beberapa bagian yang memang bekas crash, kita amplas 400 dulu sampai halnya permukaan yang bagian crashnya ini rata atau flat. Kemudian kita balance dengan amplas grid 600. Terus setelah saya amati, sepertinya tebakan saya ini mungkin catnya nutupnya agak lambat ya kalau dicampur dengan partikel seperti gini. Terus partikelnya ya agak lumayan gede-gede. Jadi saya ambil inisiatif pakai dasar warna hitam. Mungkin pertanyaan teman-teman seperti gini, kenapa nggak pakai dasar epoksi Mas? Nah, ini kembalinya kepada nanti hasil finishing terakhirnya. Kalau kita pakai epoksi tentunya
absorb penyerapan clear coatnya akan lebih banyak, karena epoksi ini meskipun juga kering, dia kalau kena clear atau mungkin lapisan cat yang ada thinnernya, pokoknya ngandung thinner ya, tentunya dia akan paling tidak akan sedikit terjadi lumer. Kalau di clear biasanya clearnya akan nyerap. Misalkan kita biasanya 2 lapis tembakan itu sudah nggak pakai epoksi, sudah kelihatan basahnya, dagingnya masih bagus. Tapi kalau pakai epoksi ini biasanya 2 layer itu basahnya akan keserap oleh epoksi gitu. Jadi setelah catnya datang, kemudian saya ambil langkah dasar warna hitam supaya nanti nutupnya agak cepat. Kalau kita mau hajar dari awal warna ini langsung tanpa epoksi, nanti prediksi saya nutupnya pasti akan lambat kan. Jadi mau nggak mau saya pakai dasar dulu warna solid. Terus triknya supaya nggak keriting, saya pakai warna dasar solid hitamnya itu kita pakai tinnernya tinner ND. Ini trik ya, misalkan teman-teman takut spraygannya ini ketika nembak nggak bisa memberikan hasil droplet yang kering misalkan. Ukuran kering dan basah itu bagaimana? Di video kemarin kan ada yang tanya kan, basah dan kering itu ukurannya dari kilap ketika habis kita nembak. Misalkan kita habis nembak terlihat itu mengkilap catnya, berarti kan campuran tinnernya banyak, berarti itu tembakannya basah. Tapi kalau ditembak ini agak sedikit semi agak basah, agak kering, agak berpasir sedikit, itu berarti tembakannya kering. Tapi kalau spraygannya sudah pintar, meskipun dia agak berpasir tapi berpasirnya lembut gitu, enggak besar kecil gitu partikelnya, enggak. Kalau biasanya spraygan yang sudah boncos atau rusak kan biasanya kalau kita tembak kering apa itu model kayak ngapur gitu ya, kayak kasar, kayak kerikil gitu loh. Tapi kalau spraygannya masih sehat biasanya masih itu apa itu meskipun agak kasar tapi dia lembut. Jadi ini ketika nanti timpa cat lagi di atasnya dia akan nutup gitu. Ini triknya. Terus untuk tinner yang saya gunakan untuk dasar warna hitam solidnya saya pakai hitam solid biasa ya, pakai tinner ND. Kenapa? Supaya reaksinya nggak terlalu berlebih dengan media yang masih orisinil yang amplasannya jebol tadi. Kalau kita pakai tinner PU langsung, terus kita nggak bisa nembak kering, spraygannya nggak bisa memberikan hasil droplet yang kering dan masih lembut atau ideal ya, apa itu permukaan dari partikel yang keringnya ini ya kesusahan. Jadi mau nggak mau teman-teman misalkan spraygannya boncos ya pakai aja pakai aja tinner ND dulu. Tinner ND yang saya sering pakai itu tinner ND gajah tunggal itu. Saya campur. Untuk mixing rasio saya pakai perbandingan 1:1 atau 1 kurang sedikit lah. Misalkan tinnernya catnya 100 mili, tinner itu paling 80-an mili tinner ND-nya. Kita tembak pada area yang terjadi apa itu namanya amplasannya bolong, juga tetap bertahapnya selapis 2 lapis rolling ganti media lain, selapis 2 lapis rolling gitu. Jadi nggak langsung dihantam basah, nggak. Meskipun ini tinnernya tinner ND kan reaksinya kurang. Kalau tinner PU kan reaksinya lebih, dia lebih lumernya lebih gitu loh. Jadi ditakutkannya cat bawaan dari pabriknya ini akan terjadi masalah keriting. Itu triknya ketika kita nembak nggak pakai epoksi. Terus untuk warna dasarnya ini hanya saya tembakkan pada area-area yang bolong-bolong. Sedikit agak saya cover supaya nutup. Terus untuk area yang aman saya tembak tipis saja tapi agak encer. Kemudian setelah itu baru kita aplikasikan warna yang kita tadi beli. Dan sesuai dengan tebakan ternyata ya memang warnanya sedikit agak apa itu susah untuk nutup ya, karena sudah tercampur oleh partikel. Dan ketika sudah ketemu dengan cat yang berpartikel seperti gini, kalau saya pribadi wajib tetap pakai tinner PU supaya partikelnya nanti bisa kelihatan gurih. Kalau teman-teman pakai tinner ND, nembaknya malam hari, catnya berpartikel, nanti catnya itu akan kucem, apalagi di warna-warna silver ya. Warna silver nembak malam hari, tinnernya biasa wis bencana itu. Kiamat, catnya akan ngembun. Berikutnya setelah selesai nembak apa itu namanya warna lembayungnya, baru kita aplikasikan untuk clear coat. Dan ini kebetulan customernya pengen tinner yang clear coat yang tipe HS, pengennya HS nya bell coat ya. Mau nggak mau kita tetap, kalau sudah hafal dengan apa itu namanya berbagai macam clear HS ya, karakternya ya aman saja. Mau pakai clear coat HS yang tipe apa nembak malam hari, kalau sudah hafal dengan medan laga itu tenang-tenang aja. Untuk clear coat aku di sini pakai seperti biasa kurang dari 10%, karena kondisinya malam hari juga habis hujan sore itu, jadinya lumer floatingnya lebih panjang, lebih enak natanya. Kalau ditembak
dua layer misalkan pakai 0112 ya memang kelihatan nanti agak jeruk gitu ya. Tapi setelah kita diamkan mungkin 10 menit nanti akan flatnya itu cari-cari sendiri. Asal catnya amplasannya tadi sudah bagus, tembakan catnya juga sudah flatnya flat ideal, clear coatnya pasti akan mengikuti tekstur dari catnya gitu. Terus apa perlu diamplas lagi mas setelah dasar yang warna solid hitam tadi? Nggak usah perlu, asal spray-gunnya sudah sehat normal, partikelnya tembakannya ideal, naik ke naik ke warna utama ini langsung ditimpa aman. Tapi kalau misalkan spray-gunnya nggak mampu, terus ada terjadi mungkin partikelnya yang besar kecil diraba itu juga kasarnya itu gerunjal ya, atau naik turun ya, diamplas 800 kemudian baru dinaikkan warna utama, itu lebih bagus. Tapi kalau sudah spray-gunnya normal, mampu memberikan hasil droplet yang bagus ya, baru kita tetap hantam, itu aman. Terus untuk nembak warna utamanya, kita kembali lagi ke warna utama ya. Nembak warna utamanya bagaimana mas? Nembak warna utamanya tetap kita main tembakan yang setengah kering setengah basah, enggak, jangan terlalu basah. Jadi misalkan teman-teman takut keriting pada area sambungan-sambungan. Ada yang sering tanya mas, sampean nembak malam hari kok masih main nembaknya cepat, apa nggak takut keriting tanpa epoksi dan sebagainya? Yo, ini yang penting tadi tuh, permainan di thinner utama pertama, lapisan cat pertamanya misalkan menghadapi media jebol, thinnernya pakai apa dulu, catnya pakai cat yang solid. Biasanya kalau hitam itu kan dia lebih pigmennya lebih cepat nutup ya. Terus ngikatnya antara bekas cacatan dan amplasan yang bolong itu dia lebih bagus, seperti halnya pakai epoksi. Jadinya resiko keriting lebih kecil, apalagi nembak kita bisa kering, tentunya akan aman. Terus kemudian di warna utamanya meskipun tetap pakai thinner PU, kita tetap mainan tembaknya kering. Tapi kalau misalkan teman-teman harus tetap takut terus pakai epoksi, ya itu biasa sah-sah saja, tapi kan prosesnya lama, absorbnya akan banyak. Kalau absorbnya banyak atau penyerapan clear coatnya ya setelah ditembak, misalkan kita pakai epoksi kemudian main langsung warna utama, itu juga bisa. Dari epoksi main warna utama, tentunya lapisan epoksinya tebal, main warna utamanya juga tebal. Akhirnya ketika nanti dilapis clear coat di atasnya 2-3 lapis, misalkan pakai 01,2, pasti besok akan terjadi absorb, clear coatnya nggak akan bisa kelihatan mengkilat seperti halnya ketika lapisan catnya tipis. Acuan kita seperti cat pabrikan dulu. Cat pabrikan itu nggak ada kan yang catnya tebal, mesti catnya tipis, tapi clearnya tebalnya ideal gitu. Jadi gitu caranya main. Kalau sudah pakai epoksi terus tebal, supaya menghindari takut keriting, medianya masih orisinal seperti gini, sayang banget kalau sayang. Kalau media orisinal nggak usah pakai epoksi. Jangankan media yang orisinal ya, media yang bekas cacatan saja kita jarang menggunakan epoksi, asal bekas cacatan kita sendiri, karena kita tahu ketebalan daging dari clear coat yang dulu kita kita kerjakan. Saya ada satu pekerjaan itu aerok 6 kali di tempat saya ngecat. Warnanya terakhir yang diminta ini warna silver tanpa kita kupas. Kenapa? Karena kita bisa memberikan lapisan clear yang tetap ideal, lapisan catnya tipis, terus tanpa epoksi, jadinya ketebalannya masih ada toleransi, nggak perlu dikupas, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai epoksi, waduh wis, itu malah ngabisi bahan, juga ngabisi waktu. Solusi terakhir misalkan sudah kejadiannya pakai epoksi, dicat, di clear coat, besok nggak mengkilap, flow coat. Solusinya terakhir tetap flow coat, yang mana akhirnya rugi bahan, clear yang buang-buang, amplas lagi, tembak clear lagi, waktunya juga semakin lama, nggak cepat jadi duit. Kalau sudah seperti gitu ya wis saingan sama bengkel sebelah, ya wis ketinggalan zaman kita. Kang, jarene lek wong sing kondiang iki nek mari nge-clear wis kinclong ini gitu. Ini. Kinclong iki. Lek iso sampean amplas terus clear nih. Gunanya apa? Ya buang-buang bahan. Oke, untuk hasil clear coatnya nanti kita lihat di akhir video ya. Dan ini kebetulan ada dua pekerjaan yang sama, jadi nanti teman-teman bisa membandingkan. Misalkan kita pakai cat yang tadi kita beli, partikelnya seperti apa, misalkan teman-teman itu mau buat sendiri, caranya bagaimana, nanti saya jelaskan di akhir video. Tentang pekerjaan yang tadi lambe rusak atau istilahnya clear ulang flow coat ya, yaitu memang langkah terakhir ketika kita sudah nggak menemukan solusi, di tembakan pertamanya nggak jadi, mau nggak mau memang harus flow coat.
tapi yaitu prosesnya kan lama. Terus ada juga memang yang pekerjaan yang harus menuntut kita untuk melakukan flow code, seperti halnya pekerjaan saya ketika nemui pekerjaan yang tanam stiker ya. Jadi pengen permintaannya customer itu stikernya ditanam di apa itu di dalam clear code. Yaitu nggak mau memang harus flow code, bisa sampai 3 kali, 2 kali atau 4 kali, itu tergantung dari skenario pekerjaan. Pengennya clearnya ini dibuat aman supaya stikernya jangka panjangnya awet atau bagaimana, itu akan menentukan jumlah dari flow code. Dan saya kebetulan juga ada pekerjaan yang flow codean di rumah ini, ada Ninja, ada Air King ya. Nanti kita bahas di uploadan selanjutnya, karena di situ juga sekalian mau ada uji itu gasolin resisten ya, di clear code 4400-nya berikut yang baru kemarin. Dan nanti teman-teman juga akan saya tunjukkan pekerjaan saya yang dulu ketika pakai 6300, terus kemudian tak tembak dengan flow code dengan clear HS 2100 di tangki Air King. Setelah dipakai beberapa bulan, di area tangkinya itu yang bagian tutup bensinnya masih aman, nggak ada timbul masalah kuning ataupun apa itu namanya keriting di bagian area tutup bensin. Nanti kita tunjukkan. Kebetulan ini yang punya customernya dekat dengan rumah tapi jarang di rumah, jadi masih saya buru memang kan, supaya nanti kita tuangi bensin lah, kita tuangin entah itu pertamax atau pertalit, oplosan atau enggak oplosan pertamaxnya nanti kita tuangi ya, supaya teman-teman melihat hasilnya gitu loh. Kalau untuk tahan bensin, sepertinya di kontennya Bayu Airbus sudah bahas juga, tapi saya juga pengen bahas itu. Kebetulan ya, itu nanti kita tuh kumpulkan media-media yang memang harus dibuat supaya aman dari gasolin ya. Seperti tangki itu kan rawan tumpah bensin ya, atau meler, terutama di apa itu namanya area tangki. Oke, ini hasil tembaknya. Kita lihat dari luar aja ya, karena suhunya dingin ini. Saya tak buka pintunya, nanti takutku kalau hewan masuk. Ini yang cat tadi yang kita review, terus ini yang kemarin sama-sama belum, yang kemarin belum diambil. Nanti kita bedakan. Kalau itu brownnya kecil, yang kemarin ya flashnya kayak chrome, yang ini partikelnya gede-gede, kayak galaksi bintang 7, Puyol 38 deh. Oh itu lupa maaf, yang itu, terus ini yang kemarin. Nanti bedanya bagaimana? Sekilas sama tapi yo beda karena partikelnya memang beda. Oke, bangun kesiangan, kita cek hasil paginya seperti apa. Nah gini, ini yang tadi malam tembakan kering ini ya. Warnanya gini.
Ini yang terdapat kotor tadi malam yang kita kuit pakai solasi itu ya. Ternyata nggak mau hilang nempelnya. Terus ada meler sedikit di bawahnya itu. Itu dipoles hanya pada area situ sudah aman. Terus untuk polesannya bagaimana? Coba. Untuk poles aku pakai itu Tanuri water base untuk komponya ya. Itu 2 kali proses gitu aja sudah kembali, nggak mendung. Kalau menurut saya nggak mendung cepet, apalagi untuk warna-warna hitam kan biasanya mendung ya kalau komponya nggak masuk. Ini jadinya ketika penampakannya malam hari ya. Jadi kemarin malam kita clear, hari ini sudah selesai. Sebenarnya tadi siang sudah bisa dipasang, tapi berhubung di sini hujan yang punya nggak datang. Untuk partikelnya gini loh. Nah, gini partikelnya. Nah, ini jenenge jarene sing gadget galaksi. Ini kayak galaksi ya. Maksudnya kayak apa tuh planet yang ngambang di galaksi itu. Nah, gini partikelnya. Gede-gede, medium lah, nggak terlalu gede-gede. Oke, mau kena kotor tak poles terus tak kit. Kira udah kelihatan buram. Ngelapnya belum bersih. Nah gini. Oke, terus itu yang tuh apa itu perlonnya lembut atau partikelnya lembut. Oke, ini ketika sudah dipasang, ini yang formula kita sendiri yang buat seperti efek room ya. Bentar, ini kamera nggak mau berhenti. Nah seperti gini. Ini yang apa itu namanya? Galaxy apa mobil namanya? Millennium Black. Nah ini bedanya ya memang gini. Kalau itu pekat, kalau ini ya kayak black chrome flashnya, karena ini flashnya lembut. Nah gini. Oke. Kebetulan NMAX all. Untuk clear coat sama yang kita pakai ya. Jadi keduanya ini pakai clear coat sama dari perusahaan Disable Coat. Formulanya aplikasi kelembabannya tinggi, cuacanya terus pakai thinner di bawah 10%. Jadi ini kok gini. Bening. Nah, ini bahasa clear. Wes. Kayak model kayak model tembaganya gitu loh. Tembaga kayak kuning-kuning gimana? Kalau parlnya lembut ya, yang kita pakai kemarin AST hitam, hitam, lembayung putih, terus lembayung putihnya lumayan banyak, birunya cuma sedikit 1 sendok, kalau 250 ml 1 sendok ya, terus hijaunya itu setengah sendok aja, 3 lembayung. Lengkapnya di video ini loh. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.